Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi bersama saya dalam pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang trigonometri, yaitu terkait dengan aturan sinus dan aturan kosinus, ya. Seperti yang saya sampaikan, jadi materi pembelajaran tetap saya lanjutkan melalui Google Classroom, yaitu melalui video pembelajaran. Sedangkan di pertemuan tatap muka saya akan mengevaluasi bagaimana pemahaman Anda selama ini, ya. Oke. Anak-anak semuanya, bagaimana aturan dari sinus dan kosinus ini dilakukan, ya. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan hanya dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ya. Tapi di segitiga sembarang pun kita bisa mencari sisi-sisi yang lainnya, yaitu dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Pada pertemuan kali ini saya langsung berikan saja bagaimana caranya supaya tidak terlalu lama. Apabila Anda ingin mengetahui asal-muasalnya, silahkan dibaca di LKS atau dilihat di referensi lainnya, ya. Jadi yang pertama saya akan bahas aturan sinus. Jadi aturan sinus itu adalah ketika saya punya segitiga ABC, ya. Ketika saya punya segitiga ABC, maka di sini bisa kita namakan dia adalah sisi A, yang di sini kita namakan sisi B, sini namakan sisi C. Jadi yang berseberangan, ya. Yang berseberangan itu kita namai sudut panjang sisinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana aturan sinus itu dilakukan? Jadi aturan sinus adalah perbandingan antara A dibanding sin A, ya. A dibanding sin A, jadi sisinya dibanding sudutnya, itu sama dengan B dibanding sin B, ya. Nah, sin B itu juga sama dengan C dibanding sin C. Nah, seperti ini anak-anak, ya. Jadi ini adalah aturan sinus. Jadi kapan kita menggunakan aturan sinus itu? Perhatikan ini. Ya, ini kan saling berhadapan. Nanti kita gunakannya tidak langsung 3 seperti ini, tapi 2 pasang. Jadi misal yang diketahui adalah sudut A dan sisi A, dan salah satunya adalah sudut B. Nah, berarti nanti yang ditanyakan bisa saja sisi B. Nah, ini harus saling berpasangan. Nah, seperti ini. Nah, ini aturan sin digunakannya juga harus tahu kapan kita menggunakan aturan sinus, kapan kita menggunakan aturan kosinus nantinya. Oke, jadi aturan sinus itu ini bisa Anda catat, diingat-ingat, ya. Aturan sinus seperti ini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah aturan kosinus. Nanti akan saya beri contoh soal sekalian jadi satu. Aturan kosinus. Nah, kalau aturan kosinus sedikit berbeda. Ada segitiga A, B, C, ya, segitiga sembarang A, B, C. Nah, sama seperti tadi. Kalau di sini berarti sudut A, berarti sini sisi A, sini sudut B, berarti sini sisi B, dan sini adalah sisi C. Nah, bagaimana rumus dari aturan kosinus? Yaitu misal saya cari A, berarti kita pakai A kuadrat, mirip Pitagoras. Kalau A berarti adalah B kuadrat plus C kuadrat. Nah, tapi ada tambahannya, min 2BC dikali cos A dikali cos A. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau A sudutnya juga A. Kalau nyari B kuadrat, kalau nyari B, nah, nanti berarti dalam bentuk akar ini, ya. Kalau nyari B berarti kita pakai sisi lainnya. Berarti pasti A kuadrat plus C kuadrat min 2A
AC. Cosnya cos B. Kalau C berarti dia adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali cos C. Nah, ini dia rumus dari kosinus. Ya, silakan Anda pahami kapan kita menggunakan aturan cos, kapan kita menggunakan aturan sinus. Ya. Kemudian saya lanjutkan, yaitu terkait dengan luas segitiga. Luas segitiga sebarang ya. Luas segitiga sebarang. Jadi kalau luas segitiga yang Anda tahu kan adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu kalau dia segitiga siku-siku, di mana alasnya ini tingginya ini ya. Nah, ini juga bisa Anda pahami. Nah, alas dan tinggi dan sudutnya selalu berdekatan. Ya. Nah, asal mula rumus ini kalau mau ditelusuri itu adalah setengah kali A kali T. Nah, ini ada sin 90 pastinya. Ya, sin 90 berapa? Sin 90 itu 1, makanya dia tidak pernah ditulis. Karena dia siku-siku. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu munculkan sin. Sin 90 itu 1. Maka kalau untuk segitiga sembarang, misal di sini A, B, C, yang diketahui adalah sisi, misalkan di sini A, di sini C, di sini B, maka luasnya walaupun dia adalah tidak siku-siku, maka kita bisa tentukan. Maka luasnya adalah setengah, harus sudut sisi yang berdekatan dan sudut yang diapit. Ya, berarti itu adalah C dikali A dikali sin B atau sin alfa di sini. Tapi di sini kan sudutnya sudut B ya. Nah, jadi gitu. Kalau yang diketahui A dan B, berarti A dan B pasti sudutnya adalah sin C. Kalau yang diketahui B dan C, berarti sinnya adalah pakai sin A. Intinya adalah harus sudut ini harus saling diapit. Nanti akan saya beri contoh. Ya, ini adalah luas segitiga jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Yang selanjutnya, bagaimana menghitung luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya dan dia tidak siku-siku. Ya. Yang diketahui ketiga sisinya A, B, C. Jadi luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya itu adalah akar dari S dikurangi S min A adalah sisi yang ini ya, kemudian dikali S min B, kemudian dikali S min C. Ini untuk menghitung luas segitiga sembarang jika diketahui ketiga sisinya. Apa S itu Pak? Nah, S ini ada rumusnya sendiri. S itu adalah setengah dari keliling, yaitu setengah dikali A plus B plus C. Nah, nanti S nya ketemu, masukkan ke sini satu persatu, masukkan ke sini juga, masukkan sini ya. Oke, untuk menambah pemahaman Anda, silakan saya akan berikan contoh di LKS ya. Buka halaman 67 nomor 21. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan apa? Aturan sinus atau aturan kosinus kan gitu. Ya. Atau tidak perlu karena yang ditanyakan luas. Nah, kita lihat dulu ke kompleksitasnya dari sebuah soal ini. Ada sebuah segitiga ABC. Nah, kita lihat saja segitiga ABC. Ini nomor 21 ya, contoh. Segitiga ABC di mana AB adalah 9 cm dan AC adalah 10 cm. Ya. Sudut ABC berarti ABC 60, berarti 60 itu ada di B, ada yang di tengah-tengah ya. Oke. Luas segitiga ABC. Nah, yang ditanyakan luas. Nah, kalau luas tadi apa syaratnya? Sisi, sudut, sisi harus diketahui. Ya. Nah, ini sudut ini tidak diketahui. Maka kita harus cari dulu itu supaya kita tahu luasnya. Atau kita mencari sisi B. Nah,
Kita kira-kira bagaimana ini? Oke, berarti kita bisa menggunakan aturan sinus. Kenapa, Pak? Karena di sini ada sepasang yang diketahui. Nah, ini kan sepasang ini. Sudut dan sisi yang berhadapan sepasang. Berarti nanti kita juga bisa mencari sudut C. Nah, kamu harus pikirnya ke sana ya. Sudut C diketahui. Oke, berarti kita gunakan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita pakai ini dulu. Saya sudah bilang tadi yang digunakan 22 tidak 33 ya. Jadi B per sin B, B-nya berapa? Nah, B itu yang ada di depannya titik sudut B. Berarti dia adalah 10 per sin 60 sama dengan C. Berarti C itu adalah ini ya. C adalah 9 per sin C. Ya, ini yang kita cari. Ya. Sin C. Nah, setelah itu Anda tentukan, maka ini 10 per ini adalah setengah akar 3 sama dengan 9 per sin C ya. Maka kita untuk mencari sin C kita harus kalikan silang, sinnya kita pindah ke sana, berarti sin C berarti 9 tetap di atas, ini kalikan silang ke sana ya. Berarti jadi setengah akar 3 per 10-nya jadi pembagi. Nah, setelah itu Anda tinggal hitung. Ini berarti menjadi 9 akar 3. Ya, ini kan dikalikan. Nah, ini kan 10, ini bisa dipindah ke atas, berarti 9 akar 3 per 2, 20. Nah, ini dibagi. Nah, Pak, bagaimana cara menghitung sudut yang seperti ini? Kamu harus tahu, ini kan kita mencari sudut C. Nah, ini nanti Anda silahkan hitung menggunakan kalkulator yang ada trigonometrinya. Silahkan bisa Anda dulu di Play Store, tidak usah beli kalkulator sekarang. Kalau zaman dulu harus beli kalkulator yang khusus ada trigonometrinya. Tapi sekarang di Play Store sudah ada secara gratis. Silahkan Anda cari 9 dikali akar 3, kemudian dikali 2, 20. Nah, itu nanti Anda bisa menemukan sudutnya. Nah, setelah ketemu sudutnya, nanti Anda lanjutkan sendiri. Setelah ketemu sudut B ya, atau sudut C ya, saya gambar lagi. Nah, kan sini 60 ya, 60 nanti ini ketemu kan. Nah, ingat berarti di sini 9, di sini 10. Berarti kan untuk mencari luas kita butuh sudut sisi yang diapit. Nah, nanti berarti kita pakai sin yang ada di sini. Ingat, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Nanti berarti tinggal kamu 180 dikurangi 60 ditambah sudut C tadi yang kamu cari pakai kalkulator. Nah, itulah sudut dari A. Sehingga luasnya tinggal kamu pakai, luasnya adalah 9 setengah dikali 9 dikali 10 dikali sin A. Nah, nanti ini silakan Anda lanjutkan sendiri. Punya gambaran ya. Nah, silakan nanti Anda coba dan Anda lanjutkan latihan-latihan soal yang terkait dengan aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Kemudian silakan Anda kerjakan LKS baliknya ya. LKS halaman 68 nomor 22 itu. Itu yang ditanyakan adalah sisi A. Nah, itu saya kasih bocoran, itu menggunakan aturan sinus karena berhadapan. Kemudian silakan kerjakan nomor 23. Kemudian silakan kerjakan nomor 24. Lanjut 25. Lanjut masih terkait dengan luas segitiga 26, 27, 28. Oke, kemudian yang B tetap halaman 68. Yang B
nomor 8, nomor 9 ya. Untuk latihan Anda supaya Anda lancar dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Kemudian Anda bisa juga kerjakan satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Yaitu halaman 78. Halaman 78. Nomor 37. Nah. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ada 10 nomor, silakan Anda kerjakan. Kemudian Anda kumpulkan catatan dari P4 ya. P4 atau P5, pokoknya yang belum dikumpulkan. Oke, termasuk tugasnya ini. Nanti akan saya beri tenggat waktu sampai hari Minggu. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.